بسم الله الرحمن الرحيم عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى زوارها متشوقون إلى رضا رب السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam keadaan sehat walafiat dan tentu di dalam keadaan iman dan Islam. Semoga pertemuan kita yang dilakukan via daring ini tidak mengurangi keberkahan silaturahim yang kita lakukan. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semua pengikutnya. Semoga kita semua kelak dicatat oleh Allah sebagai pengikut Rasulullah SAW yang akan bersama-sama beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah edisi kali ini kita akan adakan kajian fikih karena menjelang masuk Ramadan. Saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Insya Allah kita akan membahas tentang fiqhus siyam, fikih berpuasa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siyam yutlaku alal imsak. Kitab yang kita baca ini adalah kitab fiqhus sunnah karangan Said Sabiq. Kata Said Sabiq, as-siyamu yutlaku alal imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gunakan kata siyam di dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani shauma. Bahwa kata puasa itu adalah menahan, ai imsakan anil kalam. Artinya aku bernazar kepada Tuhanku untuk menahan berbicara. Wal maksudu bina, sedangkan yang dimaksud dengan as-siyam secara istilah agama yang digunakan kita sehari-hari itu adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak munculnya fajar sampai kepada tenggelamnya matahari ma'an niyah yang disertai dengan niat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan siam kita bisa dapati banyak keutamaan berpuasa. Sebagaimana yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasai bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau menyampaikan firman Allah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu, kata Allah, milikku. Kita tidak bisa menghitung-hitung puasa beda dengan amal-amal yang lain yang bisa kita logikakan. Dan kata Allah, aku sendiri yang akan membalas nilai puasa itu. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Maka jika kalian berpuasa, jangan berbuat yarfus, berkata yang kotor, berkata yang jelek, wala yaskhab, dan jangan berbuat yang buruk, wala yajhal, dan jangan berbuat sesuatu yang sia-sia. Fa in syamatahu ahadun aw qatalahu falyakul. Jika ada orang yang mancing-mancing mengajak kita untuk berdebat, misalnya memaki-maki kita atau bahkan mengajak kita berkelahi, maka katakan inni shaim marrotain, katakan 2 kali, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kalau mau maksa ingin mengajak berbicara yang macam-macam, minimal tunggu setelah berpuasa. Kalau ingin mengajak kelahi, jangan sekarang, apalagi lagi berpuasa. Kalaupun harus, maka tunggu setelah berpuasa. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyampaikan Rasulullah SAW menyampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi Muhammad, la khulufu fammis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk.
Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW. Bahkan bau mulut kita yang tidak makan seharian menurut Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Tetapi ini jangan juga kita jadikan alasan untuk main-main kepada teman, kepada suami, kepada istri. Kita tiup mukanya dengan bau mulut kita. Tentu bukan itu, karena ini lebih harum menurut Allah. Nanti di hari kiamat kita dapati itu. Walisoim farhatan, kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang orang itu akan bahagia dengan dua hal ini. Idza aftara fariha bifitrih, ketika kita berbuka, kita bahagia sekali dengan keadaan berbuka itu. Dan nanti yang lebih bahagia, wa idza laqiya rabbah fariha bisaumih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia, sangat bahagia karena membawa puasa kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi motivasi-motivasi dari Allah, dari Rasulullah terkait dengan keutamaan berpuasa. Kita akan menyampaikan berikutnya puasa di bulan Ramadan. Puasa yang dilakukan di bulan Ramadan hukumnya wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma. Puasa di bulan Ramadan itu wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan kesepakatan ulama Islam, orang Islam. Adapun dari Al-Quran kita insyaallah sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang melihat bulan, hendaklah dia berpuasa. Wajiblah baginya dia berpuasa. Kemudian kita dapati misalnya dari hadis Rasulullah SAW bahwa berpuasa itu merupakan tiang agama. Kata Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khomsin, tiang agama itu ada 5. Dibangun agama itu di atas 5 tiang. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamas shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Wa siyama Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjil bait, dan haji ke Baitullah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah. Kemudian apa keutamaan berpuasa di bulan Ramadan? Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Ramadan. Kita baca salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh datang menemui kalian bulan yang penuh barakah. Uftiridu alaikum siyamah, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuwallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu di dalam bulan Ramadan itu godaan setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mendapati sejatinya bukan kita yang masuk, yang datang kepada bulan Ramadan, tetapi Ramadan yang datang kepada kita membawa keberkahan. Sampai Rasulullah analogikan surga itu dibuka, yang mau masuk surga silahkan beramal. Neraka ditutup, jangan sampai ada dari kita yang memaksa untuk masuk neraka, dan tidak ada alasan untuk kita tidak beramal karena setan itu dibelenggu. Tetapi ayah bunda
terkadang setan dibelenggu dan kita yang mengambil alih peran setan itu, wal'iyadzubillah. Dan di salah satu malam di bulan Ramadan ada tawaran yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk beramal di dalamnya, maka amal itu lebih baik daripada amal yang dilakukan di 1000 bulan. Dengan semua kebaikan yang ditawarkan Ramadan, Rasulullah SAW di akhir hadis ini memberikan satu ancaman, 4 motivasi, satu ancaman. Apa kata Rasulullah SAW? Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka dia terhalang dari banyak kebaikan. Bahasa kita, siapa yang tidak bahasa baik di bulan Ramadan, susah untuk diharap baik di bulan lainnya. Siapa yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan, mustahil dia mau berpuasa sunnah. Siapa yang tidak qiyamul lail, tidak ikut taraweh di bulan Ramadan, hampir mustahil kita harap dia qiyamul lail di bulan lain. Siapa yang tidak bisa sedekah di bulan Ramadan, bagaimana mungkin dia rajin sedekah di bulan yang lain? Siapa yang tidak tambah rajin baca Al-Quran, bagaimana mungkin dia rajin di bulan yang lain? Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah motivasi kita agar kita rajin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Berikutnya kita baca salah satu hadis yang menjelaskan atau penjelasan dari Rasulullah agar kita hati-hati, jangan sampai ada dari antara kita yang berani-berani tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Oral Islam wa qawaiduddin salasah." Sesungguhnya batasan-batasan agama dan kaedah-kaedah agama itu ada 3. Alaihinna ussisal Islam. Di atas 3 perkara itu agama Islam dibangun. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halaladdam. Siapa yang meninggalkan salah satu dari itu, maka dia kafir, halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa saumu Ramadan. Rawahu Abu Ya'la wad Dailami wa sahahahu Az-Zahabi. Hadis ini diriwayatkan Abi Ya'la, Imam Ad-Dailami, dan dianggap sahih oleh Imam Az-Zahabi, bahwa orang yang mengaku Islam harus melakukan 3 hal. Pertama, bersyahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan zahir hadis ini menyatakan, kata Rasulullah, orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, nyata-nyata dia bukan orang Islam. Walaupun kata ulama Asy-Syafi'i, orang yang tidak mau, tetapi kalau sekadar tidak melakukan sholat, maka dia dianggap tetap orang Islam yang melakukan dosa paling besar. Bahkan ada salah satu pendapat Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi, indal mu'minina muqarrar. Orang Islam itu cenderung punya anggapan yang sama. Man taraka shauma Ramadan. Siapa yang tidak melakukan puasa Ramadan bila maradin, bukan karena sakit, fa innahu syarrun minaz zina. Sesungguhnya orang itu lebih buruk daripada orang yang melakukan zina. Wa mudminul khamr. Bahkan lebih buruk daripada orang yang kecanduan khamr. Bal yashukkuna fi islamih. Bahkan orang-orang Islam itu akan ragu, apakah orang yang tidak puasa itu orang Islam atau bukan. Wa yadhunnuna bihi zindiqah. Dan orang Islam pasti menyangka dan mempunyai perasaan orang yang tidak puasa adalah orang zindik, orang yang selalu melakukan dosa, wal inhilal, dan orang yang meremehkan kebuatan baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu hadis, salah satu motivasi agar jangan sampai ada kita yang berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Berikutnya kita baca terkait dengan rukun puasa. Rukun puasa itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak timbulnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya kalau niat itu tidak dilakukan, maka puasa kita batal atau tidak dianggap puasa. Yang kedua, jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum, jangan sampai kita berhubungan suami istri, dan jangan sampai melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di kajian berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab berpuasa agar puasa yang kita lakukan itu bisa lebih afdol, lebih utama. Namun berikutnya
kita akan membahas terkait dengan apa saja yang membatalkan puasa secara singkat. Yang membatalkan puasa itu ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang kedua, makan dan minum secara sengaja. Siapa yang makan dan minum secara sengaja dari sejak timbulnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka batallah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah al-qai'u amdan, sengaja untuk muntah. Jadi orang yang sengaja muntah, misalnya memasukkan jarinya diputar-putar di dalam mulut sehingga dia muntah, maka dia batal puasanya. Tetapi wa in ghalabahul qai' fala, jika dia muntah bukan karena maunya sendiri, muntah karena bawaan alam, misalnya kita masuk mobil kemudian tidak tahan baunya muntah, maka kita tidak batal puasanya. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man zara'ahul qai' falaisa alaihi qada' man istaqa'a amdan falyaqdi. Hadis rawahu Ahmad. Siapa yang termuntah maka dia tidak usah batal. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang sengaja muntah maka baginya pengganti puasa, artinya batal. Yang keempat dan yang kelima, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa adalah haid. Jadi jika ada di antara bunda sekalian yang datang bulan ketika berpuasa, maka saat itu juga batal puasanya. Hatta kata Imam Al-Bajuri, walaupun satu saat, artinya sedetik sebelum masuk adzan maghrib, di akhir hari dia keluar darah, maka saat itu juga batal puasanya dan dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah nifas, darah yang keluar karena kita melahirkan, berarti itu juga kita batal puasanya. Yang keenam, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa adalah al-istimna, adalah sengaja mengeluarkan mani. Baik itu sa'un kana sababuhu taklirul rajul li zawjihi aw dhammiha ilaihi aw kana bil yad. Misalnya ayah bunda bertemu dengan suami atau istrinya kemudian melakukan penetrasi, misalnya mencium dan lain, memeluk dan lain sebagainya sampai bersyahwat dan keluar mani, maka batal. Atau dipaksa dikeluarkan dengan tangan misalnya, atau melihat sesuatu yang diturutin, maka itu batal. Tetapi kalau tidak sengaja, misalnya tertidur tanpa kita niat apa-apa tetapi keluar mani, maka itu menjadi batal. Kemudian yang ketujuh, ayah bunda rahimani rahimakumullah, yang membatalkan puasa adalah tanawalu ma la yaqadda bihi la yataghadza bihi minal manfat al mu'tad ilal jauf, yaitu memasukkan atau masuknya sesuatu yang bahkan tidak untuk mengenyangkan, tetapi masuknya atau kita masukkan dari lubang yang biasa terbuka ke rongga. Lubang biasa terbuka itu mulut, hidung, telinga, mohon maaf, dan kemaluan. Di dalam mazhab Maliki, mata juga dianggap sebagai al-manfat al-mu'tad, lubang terbuka yang tidak. Di dalam mazhab Maliki dianggap, di dalam mazhab Syafi'i itu bukan rongga terbuka, sehingga ada perbedaan pendapat. Kalau pakai cilak di dalam mazhab Syafi'i tidak batal, tetapi kalau di dalam mazhab Maliki pakai cilak dan itu ada yang masuk ke mata, itu bisa membatal karena dianggap rongga terbuka. Jadi misalnya kita memasukkan air sampai ke batas rongga dalam ini zahir dalam ke sini, maka batal. Memasukkan benang misalnya ke sini batal. Atau memasukkan air sampai lewat zahir, ini ada 3 batas, 1 bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Kalau sampai masuk ke sini ke atas, misalnya kan tetap sunnah kita berwudu memasukkan air, tapi tidak mubaligh, tidak menguatkan. Kalau sampai kita kuatkan dan masuk ke atas ke sini, maka itu batal. Begitu juga memasukkan sesuatu ke dalam telinga sampai ke lewat dari yang terlihat, zahir itu yang terlihat, maka itu batal. Atau memasukkan yang mohon maaf punya penyakit ambeien, memasukkan dari belakang, itu juga batal. Yang kedelapan adalah wa man nawal fitra batala saumuhu. Orang yang meniatkan untuk batal puasa, batal. Tetapi ini niat yang disengaja, bukan was-was yang terjadi. Misalnya tidak kita niatkan, tiba-tiba ada pikiran, saya batal
Nah, yang begitu muncul sendiri tanpa kita maksudkan itu bukan, tetapi ada keinginan dari kita, saya mau batalkan puasa saya, maka itu batal puasa kita. Yang kesembilan, idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghuruba syamsi wa adama tuludul fajri fadara khilafu dzalika fa alaihil qada ala jumhuril ulama wa minhum al-a'immah al-arba'ah. Jika kita makan, minum secara sengaja dan kita itu merasa itu sudah masuk waktu maghrib atau belum masuk waktu subuh, kita makan. Misalnya perasaan kita belum subuh ini, saya pikir ini belum subuh, kita makan. Ternyata setelah lihat jam, oh sudah subuh, maka kata ulama kita wajib mengganti puasa kita. Atau menjelang maghrib, misalnya kita duduk di masjid, mendengarkan, kalau masjid kita mungkin ada yang sholatu wassalamu alaik, itu bapak ayah bunda sekalian, kalau tidak di stop kasetnya itu, setelah selesai itu, tarhim itu, biasanya sekaligus azan. Kemudian kita lagi menunggu itu, ternyata lupa di stop oleh takmirnya, dan itu azan, kita makan. Setelah makan misalnya baru takmir nyampaikan, mohon maaf bapak ibu belum waktunya azan, maka kita wajib mengganti puasa di hari yang lain, suka atau tidak. Ini yang beliau sampaikan, itu sudah menjadi kesepakatan madhab yang 4. Adapun dosanya insya Allah karena tidak sengaja ya tidak dosa, tapi kita wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat apa-apa yang membatalkan puasa. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas beberapa hal, khususnya terkait dengan adab-adab yang mesti kita lakukan di dalam berpuasa. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita berpuasa. Karena kata Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa min hadhihi ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa tetapi dia tidak dapat apa-apa, hanya dapat haus dan lapar. Bisa jadi dia memang tidak melakukan yang membatalkan, tetapi dia melakukan sesuatu yang menghilangkan pahala puasa, atau dia tidak melakukan adab-adab berpuasa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kita, wabil khusus terkait dengan fikih puasa, khususnya lagi fikih puasa di bulan Ramadan. Allahu yubarikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.